Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada praktikum yang kelima kali ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana di sini kita akan membahas mengenai integrasi data. Integrasi data sendiri menurut definisi adalah proses mengkombinasikan dataset dalam JIS. Integrasi data ini terbagi atas dua, yaitu integrasi data raster dan yang kedua adalah integrasi data vektor. Untuk integrasi data raster sendiri dilakukan dengan cara overlay pixel atau cell grid yang dikombinasikan menggunakan operator aritmatika dan boolean untuk menghasilkan nilai baru setiap pixel pada peta komposit sehingga menghasilkan peta baru yang merupakan hasil logika dari dua peta asli. Selanjutnya, untuk integrasi data vektor, bila peta vektor di overlay, fitur peta dan atribut yang berhubungan diintegrasikan untuk menghasilkan satu peta komposit baru. Pada praktikum ini yang akan dilakukan, yang pertama ada konversi data tabular, di mana berfungsi untuk mengubah data format Excel menjadi format data SHP. Kedua ada join attribute table, berfungsi untuk menggabungkan atribut dengan atribut yang lain. Yang terpenting dalam join ini yaitu antara satu tabel dengan tabel lain yang akan di-join itu harus mempunyai satu field yang sama. Selanjutnya ada merge data yang berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih data format SHP menjadi satu. Selanjutnya ada calculate geometry yang merupakan suatu prosedur perhitungan otomatis pada ArcGIS berdasarkan bentuk geometri dari data JIS yang tergambar dalam sistem koordinat yang digunakan. Pada tipe data titik atau poin, calculate geometri akan menghasilkan posisi X dan Y. Sedangkan untuk garis atau polyline akan menghasilkan informasi panjang. Selanjutnya yang terakhir adalah export data vektor yang berfungsi untuk mengubah data tabular atau SHP menjadi data yang kita inginkan. Pada praktikum ini akan dikonversi menjadi dari data tabular menjadi data Excel atau XLS. Nah, itu sedikit penjelasan tentang integrasi data. Selanjutnya kita akan masuk tahapan tutorial pengolahan data. Lanjut pada tahapan pengolahan datanya. Yang pertama dibuka dulu ArcGIS-nya. Setelah itu dibuka project dari masing-masing. Yang pertama ini kita akan melakukan konversi data tabular menjadi data SHP. Kita buka di katalog, lalu kita pilih di folder connection dan masukkan file yang nanti bakal kita kasih, di mana filenya ada dua, yaitu adalah kode unsur pemerintahan dan pemerintahan, di mana dua file ini itu berformat Excel atau XLS. Yang pertama, kita masukin yang pemerintahan dulu. Yang pemerintahan dolar ini kita klik kanan, pilih create picture request, lalu pilih from XY table. Di sini inputnya disamain aja, ini X, ini Y, Z-nya kita kosongin. Lalu masuk ke koordinat sistemnya, kita pilih yang WGS. Kalau misalnya favorit belum ada, kita bisa ke geographic, world, terus pilih yang WGS ini. Setelah itu kita klik OK. Untuk penyimpanan foldernya, pilih folder yang nantinya mudah diakses, karena bakal terus di-connect. Terus ini untuk name-nya, biarin aja, nggak usah diganti. Terus kita save, terus kita klik OK. Untuk mengeceknya kita bisa lihat dari folder yang tadi kita untuk outputnya. Nah, di sini udah jadi file SHP. Setelah itu kita masukin file SHP yang tadi kita udah buat. Nah, ini caranya yaitu klik add data ini, pilih yang tadi. Oke, terus sama data yang nanti dikasih yaitu kode unsur pemerintahan. Kalau tadi yang pemerintahan, sekarang yang kode unsurnya.
Oke, kalau udah, kita lihat dulu ini yang pemerintahan, klik kanan, terus kita pilih open. Nah, di sini ada remark, ada tabel remark dan kode unsur. Untuk yang hasil dari konversi tabularnya, kita klik kanan, terus pilih open attribute table. Nah, di sini ada beberapa tabel, dimana kalau konversi tabular ini kita harus ada tabel yang sama. Jadi kita untuk praktikum ini pakainya yang remark, karena dari kedua data ini yang sama adalah yang remark ini. Caranya yaitu di hasil konversi data tabular ini kita klik kanan, terus pilih join and relates. Join ini itu berfungsi untuk menggabungkan dua data menjadi satu data. Ini yang pertama, ini yang choose the field in this layer ini kita pilih yang remark. Yang nomor 2 dibedain aja kayak gini, udah. Nomor 3 juga. Terus kita pilih validate join. Nah, kalau udah warna hijau ini berarti validasinya sudah benar. Kita close, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke pengolahan data mengenai merge, calculate geometry, dan export data vektor. Nah, sebelumnya untuk yang hasil dari join attribute table kita bisa lihat dari yang ini ya, yang hasil dari konversi tabular. Kita klik kanan, terus kita lihat di open attribute table. Nah, di sini udah jadi satu dari yang hasil tabular dan hasil dari file yang pemerintahan ini. Ini dari hasil pemerintahan tadi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan merge, di mana merge ini itu untuk menggabungkan dua data SHP. Yang pertama kita buka Arch Toolbox. Lalu kita pilih yang data management tools, terus pilih yang general, terus kita pilih yang merge. Nah, ini input datasetnya kita masukin, dimana di sini kita akan menggabungkan tipe digitasi atau digitasi mengenai kantor pemerintahan, dimana kantor pemerintahan ini bakal berbeda per tiap lembar peta, jadi disesuaikan aja. Kalau di sini saya memasukkan kantor desa, dan kantor camat. Oke, udah gitu untuk output datasetnya bisa di folder yang tadi kita habis konversi data tabular. Terus kita kasih namanya merge SH. Oke, kalau udah gitu kita save. Ini untuk judulnya ini bisa terserah kalian, itu gimana kalian. Tapi disarankan untuk penyimpanan foldernya, pilih folder yang nantinya mudah diakses. Kalau udah, ini yang bawahnya kita biarkan aja, terus kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Untuk ngeceknya kita juga bisa lihat dari folder ini. Nah, udah, ternyata ini kalau ada gambar palu dan udah warna hijau berarti proses yang kalian lakukan berarti udah benar, udah beres gitu. Nah, di sini ada merge SHP, kita bisa lihat, diklik kanan di open attribute table. Nah, ini dari kantor desa dan kantor kecamatan udah jadi satu attribute table. Oke, selanjutnya kita lanjut ke calculate geometry untuk
mendapatkan hasil kalkulasi koordinat X dan Y dari hasil digitasi. Kita buka yang merge SHP ini, klik kanan, terus kita open attribute table. Di sini kita tambahin field-nya dulu. Kita ke sini, kita pilih add file, kita masukin X, ininya double. Oke. Ini bisa disesuaikan untuk kabelnya mau sebesar apa. Setelah itu masukin juga yang Y sama ininya double. Oke. Nah, selanjutnya buat kalkulasi geometri ini hampir sama ya. Kita klik di X-nya, di tabel X ini, terus kita klik kanan, terus pilih calculate geometry. Di sini samain, ini kan X, berarti pakai X coordinate of point di propertinya, pakai koordinat sistem yang ini, unitnya decimal degrees, terus kita klik OK. Nah, nanti bakal keluar hasil koordinat X-nya. Buat Y-nya juga sama, kita klik kanan, pilih calculate geometry. Ini udah sama, ini Y, koordinatnya udah, decimal degrees udah, terus kita klik OK. Nah, ini udah jadi hasil dari calculate geometry. Selanjutnya yaitu adalah konversi data vektor, dimana dari data format SHP ini akan diubah menjadi Excel, format Excel. Caranya yaitu kita buka di Arch Toolbox, kita pilih yang Conversion Tools, terus pilih yang Excel, terus pilih yang Table to Excel. Nah, untuk inputnya kita masukin yang merge SHP, hasil dari gabungan data si kantor pemerintahan desa dan kecamatan tadi. Untuk foldernya sama ya, pakai disimpan di folder yang mudah diakses. Terus kita kasih nama. Ini namanya bisa sesuai kalian, nggak usah ngikutin juga nggak apa-apa. Kalau udah kita save, ini nggak usah dibiarin aja, terus kita klik OK. Ditunggu sampai prosesnya beres. Nah, ini kalau udah ada centang warna hijau berarti proses udah beres dan sudah berhasil. Untuk mengeceknya kita bisa lihat di foldernya. Nah, ini format dari Excelnya ini adalah XLS ya. Hasil dari kita ekspor data. Nah, mungkin sekian dari praktikum kali ini. Untuk output dari kalian memahami praktikum yang sekarang adalah bikin laporan, tapi lebih fokus ke analisisnya. Jadi kalian bakal menganalisis hasil koordinat X dan Y yang ada pada file Excel hasil dari ekspor ini, dan data koordinat X dan Y yang nanti dikasih sama kita. Terus kalian analisis kenapa koordinatnya bisa berbeda dan jelaskan alasannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.